Tawuran antar kelompok yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan menelan korban jiwa. Satu korban jiwa terkena anak panah. Ironisnya, korban tewas terkena anak panah yang dilepaskan teman semasa kecil yang kini justru menjadi musuh. Pemirsa, selain kasus tawuran kawan menjadi lawan tersebut, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Kita awali Realita dari Jakarta. Nekat berjualan di trotoar hingga badan jalan, pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ditertibkan petugas Satpol PP. Angkutan umum yang parkir sembarangan pun ditegur petugas lantaran memicu kemacetan. Petugas meminta para pedagang yang berjualan di pinggir jalan memindahkan dagangannya. Satu persatu pedagang pun mulai membereskan barangnya. Ini kan jalan raya, buat jalanan, buat kendaraan, buat orang lewat. Petugas terus meminta pedagang tidak berjualan di trotoar hingga badan jalan. Keberadaan pedagang ini mengakibatkan arus lalu lintas di lokasi kerap macet. Meski razia kali ini hanya bersifat imbauan, petugas akan mengangkut lapak pedagang yang nekat berjualan di lokasi yang dilarang. Petugas pun meminta angkutan umum agar tidak parkir di bahu jalan. Untuk kegiatan hari ini penghalauan PK5 yang ada di depan Blok B dan depan Blok A. Jadi tadi ada laporan mengenai kemacetan yang ada dari depan Blok G sampai depan Blok A. Ternyata bukan hanya dari pedagang. Memang pedagang udah kita sterilkan, tapi ternyata masih ada juga dari angkot, bajai, dan motor yang parkir di bahu jalan. Petugas akan mengawasi secara berkala agar tidak ada lagi pedagang yang berjualan di trotoar dan bahu jalan. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan seorang anak terhadap ayah tirinya di Parepare, Sulawesi Selatan. Tersangka sakit hati dan dendam terhadap korban lantaran ibunya mendapatkan kekerasan dari sang ayah tiri. Rekonstruksi kasus pembunuhan ini digelar di lokasi kejadian di Jalan Sosial Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang yang merupakan lokasi rumah korban dan tersangka. Dengan pengawalan ketat, tersangka dihadirkan dalam rekonstruksi. Mereka akan diawali dari kedatangan tersangka ke rumah hingga menghilangkan nyawa korban. Tersangka menganiaya korban dengan senjata tajam sebanyak 3 kali hingga korban meninggal. Pria ini menghilangkan nyawa ayah tirinya diduga karena sakit hati dan dendam lantaran ibu kandung dan adiknya mendapat tindak kekerasan dari korban. Kita berdasarkan analisis interogasi, kita lihat kayak ada rasa dendam mungkin. Dia, kalau kita lihat kan dia adalah bapak tirinya. Jadi mungkin ada hal-hal yang kita tidak tahu, dia simpan selama ini. Ya mungkin pada saat inilah berdasarkan pengakuan biasa ada dalam kayak di dalam keluarga kan biasa ada ria-ria gitu. Sementara dari pengakuan tersangka diketahui anak yang baik dan pendiam. Warga sekitar yang ada di lokasi terharu saat melihat tersangka menjalani rekonstruksi pembunuhan. Muhammad Iqbal ditemukan tewas bersimbah darah oleh istrinya di dalam kamar rumahnya di Jalan Sosial Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pria 36 tahun ini dibunuh oleh anak tirinya yang masih remaja. Usai menikam korban, tersangka kabur. Tak berselang lama, Polsek Soreang menangkap tersangka dengan barang bukti 11 senjata tajam yang digunakan menganiaya korban hingga tewas. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 338 KUHP dengan pidana pembunuhan dengan hukuman 20 tahun penjara. Tawuran antar kelompok memakan 1 korban jiwa yang terkena anak panah di Makassar, Sulawesi Selatan. Ironisnya, korban tewas terkena anak panah yang dilepaskan teman semasa kecilnya yang kini menjadi musuh. Inilah rekaman CCTV saat 2 kelompok warga terlibat saling serang menggunakan batu dan anak panah di Jalan Peta Punggawa Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam tawuran, 1 orang tewas terkena anak panah di dada.
Berdasarkan rekaman CCTV, aparat Polsek Bontoala menangkap 3 pelaku tawuran, termasuk 1 pelaku yang melepaskan anak panah ke korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku membidik korban dan berdiri 10 meter di depannya. Ironisnya, korban merupakan teman semasa kecil pelaku, namun kini menjadi musuh. Selain 3 pelaku, polisi juga menyita barang bukti sejumlah anak panah dan ketapel yang digunakan pelaku. Tawuran antar 2 kelompok yang tinggal berbatasan ini diketahui sudah sering terjadi. Di wilayah perbatasan antara Kelurahan Tinulumpuah, Kecamatan Bontoala dengan Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Talko, sudah sering terjadi ada dendam pribadi antara kedua kelompok itu. Jadi kronologisnya kelompok anak muda selalu memancing dengan menggunakan petasan sehingga anak-anak di sebelah, dalam hal ini dari Kelurahan Tinulumpuah, terpancing dan keluar untuk membalas. Ketiga pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Bontoala dan terancam hukuman 8 tahun penjara. Sebelumnya 2 kelompok warga dari Kecamatan Talo dan Bontoala terlibat tawuran untuk kesekian kalinya. 1 remaja 17 tahun bernama Haidar meregang nyawa sia-sia saat ikut tawuran dan terkena anak panah di dadanya. Korban meninggal usai dirawat di rumah sakit. Di Jakarta, 1 pelajar tersiram air keras saat terlibat tawuran kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Warga yang kesal menangkap 5 pelaku tawuran yang semuanya masih pelajar. Pelajar ini terus menyiramkan air ke wajah dan kepalanya usai terkena siraman air keras saat terlibat tawuran di Jalan Pancawarga, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Sebelumnya warga membubarkan tawuran antar pelajar dan menangkap 5 pelaku yang kemudian diserahkan ke Polsek Jatinegara. Sementara pelajar yang terkena air keras dievakuasi ke rumah sakit karena luka bakar di wajahnya. Warga mengaku resah lantaran tawuran antar pelajar ini kerap terjadi di wilayah mereka dan meminta polisi untuk rutin berpatroli. Akhirnya dia lari, nyiram si korban. Udah siap dia. Udah siap dari botol tuh. Pakai botol air mineral. Iya, kira saya air biasa. Terus langsung kepanasan gitu. Ya nggak tahu deh, terus dia lari lagi ke sini. Diinjek-injek lah di sini nih. Siapa aja nih yang kesiram? Yang kesiramnya si korbannya. 5 pelajar pelaku penyiraman air keras kini berada di Polsek Jatinegara untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi juga menyita sisa air keras yang dibawa pelaku saat tawuran. Petugas gabungan Polres Metro Bekasi Kota dan Subdit Jatantras Polda Metro Jaya mengamankan puluhan remaja yang akan melakukan aksi tawuran. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan barang bukti, sejumlah senjata tajam jenis celurit dan parang yang akan digunakan dalam ajang tawuran nanti. Aksi kejar-kejaran antara petugas gabungan Polres Metro Bekasi Kota dan Subdit Jatantras Polda Metro Jaya terjadi saat melakukan penggerebekan di lokasi tawuran remaja di Jalan Kaliabang Bungur, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan senjata tajam jenis celurit yang disimpan di dalam suite. Petugas gabungan juga menyisir permukiman warga dan mengamankan puluhan remaja yang hendak tawuran usai berjanjian di media sosial. Penggerebekan dilakukan petugas gabungan Polres Metro Bekasi Kota dan Subdit Jatantras Polda Metro Jaya setelah adanya laporan warga yang resah dengan aksi tawuran remaja dan aksi begal motor di sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Dari hasil penggerebekan, petugas mengamankan 29 remaja, 4 diantaranya merupakan remaja putri. Dari hasil informasi yang kami dapatkan, kami langsung menuju ke TKP. Kita melakukan penggerebekan di sana, ditemukan 29 remaja yang di bawah umur, di mana terdapat 4 wanita dan 25 remaja laki-laki. Kemudian setelah kami lakukan geledah, kita temukan beberapa senjata tajam.
Razia skala besar ini akan terus dilakukan pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota. Hal ini dilakukan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Bekasi. Dua kelompok pemuda di Kampung Melayu, Jakarta Timur terlibat tawuran menggunakan senjata tajam. Aksi tawuran yang terjadi di jalan raya ini membuat jalan menjadi macet. Dua kelompok pemuda di Jakarta Timur terlibat tawuran. Aksi saling serang antar dua kelompok menggunakan senjata tajam dan bambu ini menjadi tontonan pengguna jalan yang melintas di atas flyover Kampung Melayu. Terlihat di antara kelompok yang bertikai ini, beberapa remaja masih menggunakan seragam sekolah dan membawa senjata tajam jenis celurit. Tidak ada petugas atau warga di lokasi yang melerai aksi nekat kedua kubu yang sangat membahayakan dan mengganggu pengguna jalan lainnya. Itu tawurannya di dekat terminal Kampung Melayu yang pas flyover yang bawah. Rame nggak tadi bang? Wah rame, ada 50 orang bang. Pada bawa senjata tajam apa gimana? Bawa senjata tajam, celurit sama bisi as gitu, kayak bisi plat. Itu tawurannya ada korbannya? Menurut warga, aksi tawuran ini kerap terjadi di wilayah ini. Warga meminta kepolisian untuk selalu berjaga di sekitar lokasi. Di Payakumbuh, Sumatera Barat, pemirsa, seorang pelajar SMK meregang nyawa usai dikeroyok 5 orang adik kelasnya. Salah satu pelaku dendam lantaran pernah dikeroyok korban yang marah adik sepupunya dipukul pelaku. Lima pelajar SMK di Payakumbuh, Sumatera Barat ini terpaksa berurusan dengan polisi usai mengeroyok kakak kelasnya. Korban yang terluka parah meninggal dunia usai dirawat intensif di Rumah Sakit Ahmad Muhtar, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pengeroyokan ini dipicu dendam. Salah satu pelaku pernah berselisih dengan adik sepupu korban dan berujung dengan perkelahian. Sepupu korban kemudian mengadu dan meminta bantuan. Beberapa hari sebelum kejadian, korban bersama dua temannya terlebih dulu mengeroyok pelaku yang berselisih dengan sepupunya. Pelaku yang menaruh dendam kemudian merencanakan pembalasan dengan meminta bantuan 4 temannya. Pada hari kejadian, korban yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan sepupunya di adang pelaku. Salah satunya bahkan menendang motor hingga korban dan sepupunya terjatuh. Korban tidak sempat melawan dan langsung jadi bulan-bulanan 5 pelaku hingga terluka parah dan tidak sadarkan diri. Motifnya ketidaksenangan dari si pelaku ini karena sebelum kejadian mungkin ada permasalahan antara si pelaku dengan temannya. Kejadian tidak jauh dari sekolah ya Pak? Kalau untuk kejadian mungkin tidak berapa jauh dari sekolah, dari sekitar 50 meter lah dari sekolah, dari gerbang sekolah. Kelima pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Payakumbuh dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Sementara jenazah korban sudah dimakamkan tidak jauh dari kediamannya di kota Payakumbuh. Selain keluarga, sejumlah teman sekolah juga turut mengantar korban ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Tawuran merupakan tindak kekerasan yang selalu menimbulkan banyak kerugian. Seyogyanya pemirsa, segala bentuk permasalahan, baik pribadi maupun kelompok, bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah agar tidak ada lagi manusia yang terluka maupun mati sia-sia. Juga kerusakan lingkungan yang menyebabkan kerugian. Sesaat lagi informasi mengenai maling motor hansip di Jakarta diamuk warga. Informasi selengkapnya usai jeda.